ada orang mandi, terus juga di kamar ada orang juga Mas, kayak orang lagi bersih-bersihin kasur pakai sapu tiding, sapu zaman dulu gitu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah horor. Mungkin buat kalian pernah nggak sih ngalamin, di mana atau pernah mendengar sebuah cerita seseorang yang telah meninggal mendatangi orang yang masih hidup, atau seseorang yang masih hidup melihat orang yang sudah meninggal, tapi tidak menyadari bahwa orang tersebut sudah meninggal. Mungkin saja orang yang meninggal itu ingin menyampaikan pesan-pesan atau ingin memberikan berita yang semasa hidupnya belum sempat dia sampaikan. Nah, ini kisah ini kali ini hampir mirip-mirip yang mungkin pernah kalian dengar itu ya. Di mana seseorang ini bekerja dan dia bekerja dengan seseorang yang ternyata orang tersebut telah meninggal dunia. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari dengarkan hingga habis. Jangan di-skip videonya ya. Oke. Jadi awal mula ceritanya ini kejadiannya pada tahun 2016 ya guys. Ini kita panggil aja lah narasumbernya ini dengan sebutan inisial A ya guys. Si A ini, dia ini seorang pekerja tukang cat, finishing cat, kayu, terus pintu, terus kusen gitu guys. Dan ini adalah cerita horor yang pertama kali dia alami. Cerita mistis yang seumur hidupnya baru kali ini dia mengalaminya, guys. Nah, saat itu dia tuh pulang kerja. Pulang kerjanya biasanya dia melalui jalan satu nih, guys. Dan jalan tersebut ternyata tidak bisa dilalui, ditutup sama warga setempat. Mungkin ada acara saat itu ya, guys. Lalu akhirnya dia melalui jalan dua. Dan jalan dua ini otomatis jadi jauh lebih jauh lah ya jaraknya. Kalau biasanya lewat satu ini jadi lebih dekat, lebih cepat, yang jalan dua ini agak lebih jauh. Jadi termasuk jarang dia lalui gitulah ya. Dan saat dia melalui jalan tersebut, jalan seperti biasanya, ada orang di belakangnya yang melewati dia, juga mendahului jalan dia. Nah, dia lihat orang tersebut adalah anak sekolah yang seperti baru pulang sekolah, memakai baju pramuka. Ini kejadiannya jam 5 sore ya guys. Jam 5 sore, saat itu udah mendung dan mau hujan. Nah, saat orang tersebut mendahului dia, jalan, tiba-tiba ada seekor kucing lewat. Dan tidak sengaja anak sekolah tadi menabrak si kucing tadi guys. Jedar. Dan kucing tersebut meninggal. Itu kondisinya kepalanya pecah tuh si kucing itu guys. Nah, berhenti nih anak sekolah tadi. Set, berhenti dia. Dilihatnya si kucing itu, tapi tidak dibawa, tidak diapa-apakan si kucing tersebut. Lihat, langsung pergi aja nih. Itu kondisinya anak tersebut ada dua orang ya guys. Tapi yang belakangnya bilang, sambil nunjuk-nunjuk ke kucing tadi, itu gimana, itu gimana. Tapi dia tetap melaju aja gitu jalan. Akhirnya si A ini ketika lewat, lihat si kucing tadi, dia inisiatif untuk berhenti karena kasihan lihat kucing tadi. Terus dia berhenti, dia buka bajunya untuk bawa si kucing tadi guys. Taruh kucingnya di baju dia. Jadi dia cuman kondisinya cuman pakai kaos oblong gitu guys. Dimasukin kucing tadi ke dalam motornya. Berangkat lagi dia jalan. Dia cuman mikir, oh ya udahlah laki-laki nggak masalah lah cuman kalau cuman pakai kaos oblong. Jalan lagi dia tetap jalan. Nah, saat perjalanan itu dia melihat kebun kebun singkong dan kebun pisang gitu, guys. Berhentilah dia di situ. Inisiatif mau kubur si kucing tadi. Terus saat dia di kebun itu sampai dia melihat kayu, bambu, dia gali si tanah, ada tanah kan digali. Terus dia nguburin si kucing tadi. Dia kuburin si kucing itu sambil dia bilang, "Maaf ya, Pus, cuma sampai di sini saya bisanya." Udah dikubur, dia balik jalan lagi, guys. Dan dia balik jalan, itu tiba-tiba hujan deras dan petir, gluduk, duar, duar. Terus hujan, dia basah dong, basah kuyup. Itu jarak
ke rumah dia masih sekitaran 20 menit lagi sampainya. Akhirnya dia sambil nyari rumah untuk mau berhenti gitu guys. Tempat berhenti lah, bisa dia buat berteduh lah ya. Itu hampir rumah itu jaraknya jauh-jauh guys. Itu di kampung itu rumahnya jaraknya jauh-jauh. Dia lihat juga rumah-rumah itu pada tutup semua gerbangnya, jadi nggak ada tuh tempat yang dia bisa mampirin. Dan seketika saat itu dia melihat ada rumah yang gerbangnya terbuka. Otomatis dia masuk mampir ke rumah tersebut. Dia lihat rumah itu termasuk rumah mewah ya guys. Termasuk rumah kalau kita bilang itu rumah orang kaya lah ya guys. Lalu dia berhenti di rumah itu. Berhenti, berteduh. Dia lihat juga di jendela rumah itu ada jendela ya. Di jendelanya itu agak terbuka. Lalu dia permisi sama yang di dalam jendela. Dia agak permisi gitu guys. Assalamualaikum, numpang ya Pak, numpang berteduh. Itu awal mula kejadiannya guys. Saat dia bilang seperti itu, Waalaikumsalam, kalau mau masuk juga boleh Mas. Emang dari mana Mas, hujan-hujanan? Ternyata ada yang nyaut kan di dalam rumah ini guys. Terus si A ini jawab juga dong karena ada yang nyautin tadi. Habis dari kerja Pak. Emang kerja apa Mas? Ngecat Pak. Ngecat finishing kayu Pak. Ngecat pintu. Ngecat. Ngecat dia ceritalah kerjaan dia gitu ya guys. Terus si bapak ini bilang, wah kebetulan Mas. Saya juga lagi nyari orang yang mau kerja. Benerin rumah saya ini mau saya cat. Saya butuh tukang cat pintu dan lain-lain. Bapak ini bilang seperti itu. Saat bapak itu ngomong kayak gitu, tiba-tiba pintu rumahnya ini kebuka guys. Net. Masuk mas. Tiba-tiba bapak itu bilang gitu guys. Ya otomatis si A ini masuk dong guys. Masuk dia ke dalam, dia ngeliat bapak-bapak, tapi lebih tepatnya kakek-kakek ya guys. Sekitaran usia 60 sampai dengan 60 sampai dengan usia 70-an gitu guys. Dia duduk di kursi roda, pakai baju putih, pakai sarung, ketutupan kakinya, otomatis nggak. Bapak ini juga sempat mengenalkan diri bahwa nama beliau ini adalah Pak Joko ya guys. Nah, saat itu akhirnya mereka kompromi. Si Pak Joko ini minta tolong bisa nggak Mas, tolong catin pintu depan, terus jendela, kusen, terus garasi dalam, pintu depan, pintu dalam, terus kusen-kusen di dalam. Pokoknya rumah-rumah yang ada kayu-kayunya tuh dia minta tolong dicetin. Bisa mas? Oh bisa pak. Biayanya berapa ya mas? Dia nanya kan soal biaya dan dia minta lembur. Pak Joko ini minta lembur. Akhirnya dia jumlahin biayanya sekian sekian sekian. Sekian pak biayanya. Terus si Pak Joko ini udah nggak nawar lagi guys. Langsung setuju aja. Dan si A ini sempet heran juga. Wah nggak nawar lagi bapak ini. Oke loh mas, kalau gitu nggak apa-apa. Tapi besok bisa mulai kerja ya mas. Iya pak, bisa. Insya Allah besok saya mulai kerja. Si A ini menyanggupi besok dia boleh mau mulai kerja. Tapi si Pak Joko ini juga ngasih syarat guys. Dia minta tolong ke si Mas A ini kalau dia kalau dia nggak bisa ngasih makan, minum setiap si A ini kerja. Mas minta maaf tapi sebelumnya saya nggak bisa kasih makan, kasih minum, ngidangin makanan gitu di rumahnya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nanti kata si Pak Joko ini, saya kasih uang makan aja ya Mas, satu orang 100.000. Dia bilang gitu. Satu lagi Mas, nanti uang saya cuman taruh di bawah pot ya Mas, sama kuncinya. Takutnya saya nggak ada di rumah. Di bawah pot depan rumah ya Mas. Oh iya Pak, si Mas A ini setuju kan? Oke singkat cerita, sudah selesai dia pulang. Pulang, keesokan harinya nih, hari pertama dia pergi kerja. Dia pergi kerja dengan kawannya guys. Karena dia lembur itu, jadi dia berdua ya guys sama kawannya. Ke rumah si Pak Joko tadi. Dia dateng dan bener dong, pintu itu dikunci. Akhirnya dia cari kunci pintu di bawah pot bunga. Saat dia cari di pot bunga depan rumah, betul sekali ada kuncinya di bawah pot itu. Terus otomatis dia buka pintu itu. Saat dia buka pintunya, kawannya sempat kaget guys ngeliat rumah itu karena rumah itu bener-bener kotor, lantainya berdebu tebel, terus dinding rumahnya itu kotor penuh kotoran cicak.
Terus pelapon rumahnya itu banyak sarang laba-laba gitu guys, kotor banget. Sempet kaget nih kawannya, ya ampun mas kotor amat ya rumahnya. Si Mas A ini cuman bilang, ya namanya juga yang nempatin kakek-kakek mas, ya dimaklumin aja lah. Kita panggil aja temennya ini dengan sebutan inisial Y ya. Karena dia di bawah tempat pot tadi udah ada uang guys, uang makan plus uang DP untuk beri peralatan dan bahan-bahan. Si A ini pamit sama kawannya si Y untuk beli bahan-bahan keperluan pertukangan di hari-hari selanjutnya lah ya guys. Dia pamit, mas saya beli alat buat pertukangan dulu lah ya mas. Oh iya nggak apa-apa. Ditinggal lah dia di rumah itu sendirian. Dan pergi nah lah dia nih. Pergi, dia pulang, si kawannya si Y tadi udah di depan rumah. Di depan rumah santai istirahat, terus sambil bilang gini, ada orang mandi, terus juga di kamar ada orang juga mas, kayak orang lagi bersih-bersihin kasur pakai sapu tiding, sapu zaman dulu gitu ya guys. Dia denger suaranya gitu. Terus si A ini cuma jawab, oh ya udah biarin aja kalau ada orang gitu. Dah hari pertama nggak ada gangguan nih, nggak ada apa-apa, cuma sampai di situ aja. Lanjut di hari kedua guys. Seperti biasa dia datang, ambil kunci di bawah pot. Nah, saat itu dia bawa mesin konversor, mesin konverson gitu guys. Semacam mesin untuk nyemprot kayunya gitu guys, cat, untuk mesin cat lah ya guys. Dia bawa mesin itu guys, ditaruhnya, terus dia kerja, kerja nih, terus temennya kerja di dalam. Dia kerja ngamplas gitu guys, ngamplas. Saat nggak lama dari itu, terdengar suara mesin konverson dia tadi itu bunyi guys. Padahal secara logika mesin itu tuh agak payah dihidupinnya guys. Karena mesin itu tuh sulit, harus buka colokannya dulu, harus cari kabel sambungnya dulu, dan agak susah ngidupin mesinnya itu. Perlu beberapa lama dulu untuk ngidupinnya itu guys. Ini nggak tiba-tiba hidup, dan selang beberapa menit mati lagi guys. Sampai dia samperin si A ini ke mesin tadi. Dilihatnya, loh kok si kabelnya masih ngegulung rapi. Itu kan panjang ya guys kabelnya. Itu masih tergulung rapi, dan mesinnya itu kayak nggak panas, kayak nggak bekas hidup gitu guys. Oke lah, dia dia mungkin mungkin perasaan aja ya gitu, dia laluin aja nih. Kembali dia ngampas. Jam 11 siang saat dia ngampas, dia dengar temennya ini lagi di kamar mandi, kebetulan lagi buang air besar guys. Di dalam kamar mandi ada yang ketok-ketok pintu kamar mandi kawannya tadi. Tok 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 tok. Si dalam kamar mandi si kawannya ini bilang, tangannya jangan usil, sabar kenapa. Balik lagi suara gedor-gedor, 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 gedor-gedor. Ih, kok nggak mau sabar ya? Orang dibilangin nanti lo sabar. Karena dia denger si A tadi, akhirnya dia inisiatif, udahlah saya ke sana aja. Dia datang ke kamar mandi itu bilang, masih lama nggak mas? Gitu. Karena dia nggak mau kawannya jadi panik nih. Takutnya nanti dia mikir-mikir kalau yang gedor-gedor siapa kan. Jadi biar kawannya ini mikir kalau yang gedor-gedor tadi dia aja lah ya guys. Terus dia bilang, ya ya bentar. Udah dia keluar, dia bilang, kok kamu tangannya usil amat sih? Sabar ngapa? Ya logikanya aja ya guys ya. Kan di kamar mandi itu pasti bakal mau cepet-cepet juga lah. Ngapain harus digedor-gedor gitu, dia mikirnya gitu temennya tadi. Kira iya loh, namanya juga ngantri. Si A ini ngomong gitu lah ya. Alasan lah ya intinya. Gak lama dari itu guys, mau menjelang maghrib guys. Menjelang maghrib itu ada ketupat sayur lewat. Mereka berhentiin karena pengen makan lah ya. Terus diberhentiin, mang, 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 mampir mang, mau beli, itulah ya intinya guys. Berhentilah tukang ketupat tadi. Terus saat dia lagi buatin ketupatnya, si tukang ketupatnya ini bilang, lagi kerja dengan Mas Andi ya Pak, gitu. Ngomong gitu ya, dia ngomong. Oh enggak, temennya nyautin guys. Oh enggak mas, kerja sama Pak Joko. Si tukang ketupat tiba-tiba kaget dan shock, sampai si sayur kuah ketupatnya itu tadi mau tumpah guys. Terus akhirnya singkat cerita lanjut makan selesai, udah pulang. Itu hari kedua guys.
Lanjut di hari ketiga guys. Kawannya ini seperti biasa orangnya itu nggak mau masuk duluan ke rumah itu guys. Pasti nunggu si A duluan yang masuk ke rumah itu. Nah saat mereka mau masuk ke rumah itu ternyata pintu rumah itu udah terbuka gitu guys, kecil. Oh ada orang. Nah dia buka pintu itu. Terus saat dia buka pintu itu ternyata ada Pak Joko di tempat yang ya, biasa dia temuin. Ada Pak Joko itu lagi. Terus Pak Joko itu ngomong, Mas, uangnya udah diambil ya. Tadi saya taruh seperti biasa di bawah pot ya, Mas. Oh iya, Pak. Ya udah kalau gitu, Mas, saya masuk ke kamar ya, Mas, istirahat. Dia bilang kayak gitu sih Pak Joko tadi. Dan si A ini tanpa curiga cuma jawab, "Iya, Pak." Udah gitu lanjut kerja. Tapi si A ini kebetulan ada jiwa penasaran, guys. Kok kayaknya perasaan saya Pak Joko ini nggak masuk kamar ya gitu. Dia nggak dengar suara pintu kamar terbuka dan kamar tertutup gitu, guys. Terus si A ini mikir karena dia kebetulan lagi kerja bersih-bersihin lobang pintu kamar, guys. Tempat angin yang di pintu kamar itu, guys. Kebetulan dia lagi bersih-bersihin itu, guys. Terus ketika dia lagi ngamplas-ngamplas itu ada jiwa penasaran dia, ngintip gitu loh. Dia ada kayak terdorong pengen ngintip. Ngintip lah dia ini. Memang agak ini juga ya kurang sopan ya, guys. Tapi dia karena penasaran banget ngintip lah. Dia ngintip. Saat dia ngintip, kamar itu bersih, nggak ada Pak Joko di dalamnya. Nggak ada orang di dalam kamar itu. Di kasur itu nggak ada orang yang tidur. Dan yang lebih anehnya, dia cari, matanya akhirnya kemana-mana nih. Dia cari nggak ada juga kursi rodanya Pak Joko itu. Apalagi dia mikir-mikir, ini kamar nggak gede-gede amat loh. Nggak mungkin loh si kursi rodanya di mana, Pak Jokonya di mana. Pak Joko kan nggak bisa jalan pakai kursi roda. Gimana dia mau naik kasur kalau kursi rodanya di mana, dianya di mana gitu guys. Dia ngambil kesimpulan Pak Joko nggak ada di kamar. Nah, selesai dia kerja itu dia tanya ke kawannya, lihat Pak Joko nggak? Si kawannya juga bilang nggak lihat. Karena mungkin kan dia mikirnya apa Pak Joko ini ternyata tadi nggak masuk kamar, kemana-mana gitu kan, keliling-keliling rumah gitu kan. Tapi temannya juga bilang nggak lihat. Oke lanjut cerita, sudah zuhur nih guys. Mereka cari makan eh, keluar dari rumah itu, cari yang di deket-deket situ ya guys. Kan agak lumayan jauh juga ya jaraknya. Pergilah dia keluar dari situ. Cari, ada tempat makan yang deket di situ. Yang jauh dibilang enggak jauh, deket dibilang enggak deket. Dia berhenti di situ. Tapi orang lama, warung itu kebetulan orang lama yang punya warung itu. Dia makan seperti basa-basinya seseorang dengan penjual dan pembeli ya guys ya, nanya-nanya. Kerja di mana Mas? Gitu kan. Karena dia pakai baju namanya baju tukang ya guys. Jadi ya perawakan tukang gitu, lusuh gitu ya guys ya atau gimana lah ya, gitulah pokoknya. Karena dia pakai baju tukang tadi. Terus nanya lah orang tadi kan, ibu tadi, kerja di mana Mas? Dikasih tahu kan patokan kerjanya itu Bu di atas jembatan itu Bu yang ke arah jembatan. Jadi rumah satu-satunya itu cuma cuan rumah Pak Joko yang deket jembatan itu. Karena kan rumah tadi jaraknya jauh-jauh guys. Nah yang deket jembatan cuma rumah Pak Joko. Deket sawah-sawah Bu, arah jembatan. Oh rumahnya Pak Andi. Ibu ini ngomong gitu, rumah Pak Andi. Dan dia jadi inget, duh kemarin bilang tukang ketupat Pak Andi. Kok sekarang ibu tukang masak bilang Pak Andi lagi. Di situ dia mulai heran nih. Tapi temennya nyeletuk lagi nih temennya. Oh bukan Bu, rumahnya Pak Joko. Makin bingung. Dan di situ si ibu shock. Dep, sambil bisik-bisik sama bapak alias suami dari ibu tadi. Bisik-bisik gitu. Kayak orang ketakutan sambil bisik-bisik. Tapi nggak ngomong ke kawannya. Nggak ngomong ke dia juga. Cuman gitu aja sampai di situ. Nah, singkat cerita, dia pamit kan sama tukang warungnya itu, udah selesai makan, dia mau pamit, si tukang warungnya bilang gini, Mas, kalau yang kerja baik-baik ya Mas, hati-hati. Cuman bilang gitu ibu itu. Terus ya Bu, gitu. Oke, pamit, lanjut dia kerja. Kali ini guys, dia kerja itu mau nyemprot pakai si konversor tadi. Ya, dia mau nyemprot pakai itu. Nah, biasanya dia kalau nyemprot itu ngisi air pengeringnya itu ya, nama apa air pengeringnya itu apa ya, guys? Hardener. Namanya itu hardener. Eh diisi hardener plus catnya gitu ya, guys, untuk nyemprotin ke kayu-kayunya itu. Nah, itu biasanya saat disemprot itu setengah jam aja udah kering, guys. Ini hampir sejam itu nggak kering-kering.
Sampai dia heran, oh mungkin kurang nih air denernya, ditambahin lagi dong guys, karena udah sampai jam 4 sore masih belum kering guys, ditambahin lagi sama dia, ditambahin, disemprotin lagi, masih juga nggak kering-kering. Ini makin heran ya, karena biasanya ini setengah jam aja udah kering, ditambahin banyak masih nggak kering. Karena dia penasaran, karena dia bingung, dia pusing, dia tanya ke temennya yang ahli lah ya. Dia nelpon telepon kawan yang lain. Eh, Mas, saya mau nanya dong, kok ini saya nyemprotin nyemprotin kok nggak kering-kering ya? Alat keringnya ini, mesin keringnya ini, pengeringnya ini. Terus si kawannya bilang, oh yang kayak gitu bukan saya yang ngerti, ada yang ngerti. Nanti kamu saya kenalin. Coba kamu datang aja nanti malam atau besok malam ke rumah Pak Haji ini. Dia nyebutin. Terus, ah, oh ya udah deh, oke, dia nurut aja nih. Ya udahlah Mas, gitu kan. Oke, udah dimatiin. Dan ketika itu tiba-tiba lanjut cerita, kawannya ini guys, kawannya ini pingsan di depan rumah, pingsan gitu guys, jatuh. Kaget kan dia samperin, dan pas dia samperin kawannya ini pisah tapi dalam kondisi kayak matanya terbuka tertutup gitu loh guys, kayak gimana ya, kayak merem-merem tapi kayak masih melek, sambil mulutnya istighfar, astagfirullah 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 gitu guys. Terus akhirnya dibangun-bangunin nih, mas mas kenapa mas, kenapa mas, kenapa mas, nggak bangun-bangun dia, hampir lama tuh guys, 2 menitan nggak bangun-bangun kawannya. Terus disiram, akhirnya dia ngambil air, ciprat-cipratin air, terus baru deh kawannya itu bangun sambil, ayo pulang pulang pulang, kawannya itu langsung ngomong, ajakin pulang, pulang pulang pulang, ayo kita pulang pulang. Terus si A ini cuma, tenang dulu ya, yuk duduk 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 dulu lah di teras tuh ya, istirahat dulu maksud dia. Duduk dia, tenangin diri, dikasih minum, ngerokok dulu, ngerokok dulu. Habis itu dia ngomong, kenapa emangnya, si A ini ngomong kayak gitu, nanya, emang kenapa. Terus dia ini nggak berani cerita langsung, dia bisik-bisik gitu, jadi agak-agak bisik-bisik gitu guys. Tadi ada anak bayi ngerangkak dari tangga, kondisinya mukanya matanya keroak. Terus logikanya guys ya, orang dewasa ngerangkak dari tangga aja itu kesusahan ya guys. Ini bayi umur 4 sampai 5 bulan ngerangkak, kondisinya berdarah-darah gitu guys. Di situ dia kaget, istighfar, pingsan. Makanya dia di situ pingsan guys. Terus temannya bilang, udah, tenangin hati, udah ayo kita pulang yuk, nggak usah kerja, aku nggak mau kerja. Dia rencananya nggak mau kerja lagi guys, kawannya. Terus si A ini cuma bilang, kok kamu gitu, kamu kok tega sama aku, ayolah, kita kan manusia, mereka kan makhluk halus, kita harus menang, udahlah kamu jangan terlalu dihiraukan, kamu harus tanggung jawab sama kerjaan kamu, mau sampai kapan kamu mau kayak gini aja. Pokoknya kawannya ini kasih wejangan gitulah, jangan kayak gitu, pokoknya intinya gitu ya guys. Akhirnya dia juga kan nggak enak sama si A aja masih mau terus berjuang, akhirnya si Y ini tetap lanjutin kerja guys. Singkat cerita, lanjutlah mereka kerja, beres-beresin. Kan mereka ini setiap hari tetap ngeberesin rumah itu ya guys. Terus selesai dari kerjaan, di jam 8 malam mau pulang, si A ini ngeluarin motor guys. Ngeluarin motor, saat dia ngeluarin motor, di depan gerbang ada perempuan, badannya, perutnya itu bolong guys. Rambutnya panjang, menyeramkan gitu ya guys. Dia sempet shock, istighfar, baca-baca, ngaji-ngaji. Terus selang 1 menit perempuan tadi hilang guys. Tapi dia di situ sempet shock banget guys. Tapi dia nggak cerita ke kawannya karena dia takut si kawannya makin shock dan makin panik. Dia pendem aja sampai di akhirnya dia baru cerita ya. Oke lanjut, udah selesai nih di hari ketiga ya guys. Lanjut akhirnya di hari keempat ya guys. Hari keempat seperti biasa dia berangkat lagi, mulai kerja lagi, karena tadi itu kemarin ternyata masih nggak kering guys, catnya nggak kering gitu guys. Jadi kalau ditempelin tangan tuh masih kayak nempel sidik jari kita tuh masih nempel-nempel, tanda kalau itu tuh nggak kering guys. Terus saat lagi kayak gitu, lagi paleng-palengnya, lagi pening-peningnya, kawannya ini malah cerita kalau dia ngedengar suara anak kecil nangis katanya di lantai atas, di kamar atas. Terus aduh makin pusing kan dia, kawannya cerita gitu, si cat nggak kering-kering, terus gelap, mendung. Akhirnya mereka istirahat kan, udah singkat cerita mereka istirahat di depan sambil ngerokok, santai-santai.
Nah, saat dia kayak gitu, ada anak kecil main ayunan di depan rumah dia, guys. Di depan rumah tadi ya, di depan rumahnya Pak Joko itu. Anak kecil main ayunan hujan-hujanan. Terus kawannya itu nyikut-nyikut dia, ngasih tahu, "Kamu ngeliat nggak? Kamu ngeliat nggak?" gitu. Terus dia bilang, "Iya, saya lihat." Hari sudah menjelang maghrib kan, akhirnya mereka berniat untuk sholat maghrib, guys. Dan yang anehnya ya guys ya, setiap mereka mau sholat guys, tempat yang sholat itu ya, biasanya itu udah mereka selalu bersihin. Setiap hari, setiap saat mau sholat, pasti yang tempat sholatnya itu kotor lagi guys. Semacam berdebu-debu gitu guys. Jadi harus disapu lagi. Kalau mau sholat, sapu lagi. Pasti tempat itu aja yang terus kotor guys. Jadi situ sempat heran guys. Oke, terus lanjut dia sholat maghrib. Nah, saat dia sholat, kesalahan dia juga ya guys ya, dia sempat nggak kusuk tuh saat dia sholat. Dia ngeliat lukisan di rumah itu kan, jadi di rumah itu ada lukisan-lukisan gitu ya guys. Lukisan itu kayak goyang-goyang gitu guys. Sempat dia ngeliat kayak gitu. Aduh, kusuk lagi nih, dia balik lagi kusuk. Hingga sampai selesai dia sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai nih, saya sholat. Ketika dia salam itu guys, dia melihat ada kaki yang ngambang gitu. Ada kaki yang ngambang gitu, yaitu seorang ibu dan dua anaknya lagi ngambang gitu kakinya. Gini ya guys, kakinya guys. Terus waktu dia nengok waktu dia salam itu kan, salam. Nah, dia nengok itu ada kaki tuh. Lalu dia lihat dari bawah sampai ke atas tuh guys. Dari bawah ngeliat kan ke atas, ternyata ibu-ibu dan dua anak itu ya, sepasang dua anak laki-laki dan perempuan itu ya guys. Itu udah dalam kondisi yang berdarah-darah gitu guys. Lalu udah, uh, terus udah berdarah-darah gitu kan. Dia sok astagfirullahalazim, terus dia sambil baca-baca doa. Sambil dia nengok lagi kan, baca-baca doa, udah deg-degan, dia udah panik. Mana tadi tadi dia habis denger cerita kawannya. Sekarang dia harus melihat itu lagi gitu kan. Dia makin bingung, kenapalah ini rumah ini ada apalah. Akhirnya ada selesai sholat itu, mereka langsung buru-buru untuk pulang. Biasanya kan mereka kalau habis pulang tuh beres-beres rumah dulu ya. Ini nggak langsung, langsung nancep gas pulang ke rumah. Lalu udah dia langsung tancap gas pulang, tapi dia nggak langsung pulang ke rumah, dia sempatkan diri untuk ke tempat yang kemarin dia telepon kawannya suruh temuin Pak Haji itu guys. Itu dia datengin ke sana, karena si chat tetap masih nggak kering kan. Dia datanglah ke tempat si Pak Haji tadi. Dia datengin, sampainya di sana, si Pak Haji ini dia belum cerita apa-apa, langsung kayak orang udah tahu gitu loh guys. Terus dia langsung bilang, "Udah, nggak usah dipikirin. Itu tuh makhluk. Kita tuh manusia jangan mau kalah dengan makhluk. Kita lebih kuat daripada makhluk. Jangan mau kalah," katanya. Katanya tiba-tiba ngomong gitu. Jadi seakan-akan kayak udah tahu, guys. Akhirnya dia cerita kalau dia itu kan ngecat, ngecat dinding, ngecat ngecat kayu itu kok nggak kering-kering ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ini ambilkan air, minum, lalu air minum itu dibacakan doa-doa, lalu dibacakan, ditiupkan ke air tersebut. Terus disuruhnya bawa pulang. Katanya nanti kalau besok kamu pergi kerja, kamu bawa ya air ini. Dan kamu teteskan air ini jangan sampai habis, sedikit-sedikit aja. Teteskan ke dalam mesin kamu yang untuk kamu ngeringin itu. Katanya gitu. Oke, kalau gitu akhirnya sekali cerita dia pulang guys. Besoknya, ini sudah hari kelima ya guys. Hari kelima ini semakin ekstrim gangguan yang dia alamin guys. Pergilah lagi dia ini ke tempat kerjanya ya guys ya, ini di hari kelima ya guys, di hari kelima ini. Terus sudah sampai di tempat kerjanya, kali ini dia mau masuk ke rumahnya, ternyata rumah itu kembali lagi tidak dikunci. Ternyata ada Pak Joko di dalam rumah itu guys. Sebelumnya dia juga suruh temennya itu untuk beli peralatan pertukangan, belanja ke toko bangunan ya. Pergilah kawannya, dia masuk ke rumah. Pas dia masuk ke rumah, itu dia melihat ada Pak Joko lagi nih dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Joko ini nyaut lagi guys. Terus kata Pak Joko, rumahnya udah semakin mau selesai ya Mas. Terima kasih ya Mas, udah banyak bantu. Terima kasih ya Mas ya, rumahnya udah mau selesai. Oh ya Mas, kekurangannya udah saya taruh di bawah pot ya Mas. Pak Jokonya itu sampaikan seperti itu. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya Mas, sama-sama. Rumahnya sekarang semakin bersih. Makasih juga udah dibantuin bersih-bersihin rumahnya. Saya bisa minta tolong nggak Mas? Nanti kalau anak saya datang, saya minta tolong sampaikan bersihin rumahnya. Kalau mau dijual silahkan dijual. Kata si Pak Joko tuh bilang seperti itu. Oh iya Pak, nanti saya sampaikan.
Ya sudah kalau gitu Mas, saya lanjut ke kamar ya Mas, istirahat. Oh iya Pak, pas Pak Joko ini pergi, terus dia itu karena penasaran ya, dikejar dong Pak Joko ini. Pak Joko ini nggak kayak nggak masuk ke kamar, pergi ke kayak ke dalam rumah gitu. Dia kejar, pengen tahu lah ya Pak Joko ini kemana sih perginya gitu. Mau ngikutin dia tuh, diikutin lah si Pak Joko itu. Pas dia ngikutin Pak Jokonya ini hilang, nggak tahu kemana perginya. Dia bingung nih, kok nggak ada Pak Joko. Dia masuk nih, masuk ke dalam rumah itu, ngikutin, nggak ada lagi, hilang si Pak Joko tadi. Terus akhirnya dia balik lagi kan ke ruang utama, karena dia waktu dia masuk tadi Pak Jokonya udah nggak ada. Dia balik lagi, pas dia balik lagi, tiba-tiba dia itu di tiba-tiba itu dia melihat di ruangan tengah itu ya guys. Dia tuh kayak diliatin sekilas seperti bayangan yang terjadi sebelumnya di rumah itu gitu guys. Di rumah itu tiba-tiba ada 3 orang masuk ke dalam rumah, kondisinya ada 2 anak dengan 1 perempuan yang udah dibekap, yang 1 perempuannya itu udah ditusuk pakai linggis, guys, perutnya di tengah ruangan. Terus orang itu masuk-masuk ke kamar kayak geledah-geledah, terus yang lebih parahnya ada anak kecil tuh diambil juga, ditimpahin ke perut ibunya, terus ditunjahin juga lagi, guys, pakai linggis tadi, guys. Terus ditujah-tujah kayak gitu, jadi dia kayak ngelihat semua, kayak ngelihat kejadian-kejadian masa lampau gitu loh, guys. Itu dalam waktu hitungan menit, guys, kayak per menit gitu loh, hitungan detik hingga 1 menitan gitu. Dia langsung lemes, gemeteran kakinya, dia tuh kayak langsung kayak udah mau jatuh, dia lemes, duduk, terus hilang gitu ya, guys, nggak ada lagi, lemes, dia kira duduk ke depan, santai, mikir, "Ya ampun, ada apalah sebenarnya ini? Kenapalah rumah ini?" Dia kayak lemes. Dia sambil merenung kayak gitu, akhirnya dia berpikir bahwa, "Ah, udahlah ini saya harus tetap bertanggung jawab, saya harus selesaikan, gimana-gimana juga ini kan sudah telanjur saya lakukan." Dan saya juga sudah dibayar sampai lunas, nggak mungkin kan saya tinggalkan sampai di sini, gitu. Dia memutuskan untuk makan siang ke tempat yang kemarin ibu-ibu yang warung makan itu datengin waktu makan siang, yang dia bilang, "Hati-hatilah Mas kalau kerja." Jadi seharian tuh dia udah nggak kerja guys, karena udah kalut banget, lemes banget, udah nggak bisa kuat tenaganya buat kerja. Dia dateng kan ke tempat si ibu itu, dia makan, sebenarnya dia sekalian mau cari informasi terkait rumah itu ya guys. Akhirnya dia datang ke tempat ibu makan ibu itu juga nyambut lagi, terus dia mesen makan dan dia balik makan dan tanpa dia basa-basi dia langsung nanya ke ibu itu, "Bu, saya mau tanya sebenarnya rumah ini rumah siapa?" Dia nanya seperti itu guys. Ibu itu sempat kaget dan syok gitu kan, tiba-tiba kok dia nanya gitu, iya Mas, itu sebenarnya rumah Pak Joko, tapi Pak Joko itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu." Tiba-tiba ibu itu bilang seperti itu. Dan dia tanpa kaget, tanpa gimana, dia cuman, tapi sebenarnya rumah itu ditempati oleh anaknya Mas, namanya Pak Andi. Pak Andi itu adalah bapak yang selalu mereka bicarakan, rumahnya Pak Andi, tapi Pak Andi itu tinggal 2 tahun yang lalu Mas di sana. Jadi rumah itu udah kosong selama 2 tahun Mas, katanya. "Sampean kerja sama siapa?" Ibu itu ngomong gitu guys, nanya. "Saya kerja sama Pak Joko, Bu." Kaget kan, "Hah? Kerja sama Pak Joko? Yang bener loh Mas kalau cerita, coba Mas tuntunin, kayak mana ceritanya?" Diceritain lah sama dia, "Gini gini gini, Bu," diceritain. "Terus Mas dibayarnya gimana?" Gitu kan. Terus, "Ini loh Bu duitnya," dia ngasih tahu kalau dia tuh udah dibayar, bahkan dibayar sampai cash. "Saya tuh beneran kerja loh Bu, ada uangnya dan ada orangnya Bu," katanya kan gitu. "Kok bisa ya Mas ya? Terus Mas masuk rumahnya kayak mana?" "Ya saya pakai kunci, ini ada kuncinya." Oh, semuanya pada heran kan, bingung gitu loh. Ibu itu sama suaminya pun sempat bingung gitu. "Ibu punya nggak nomor Pak Andi? Biar kita hubungin Pak Andi gimana ya Bu?" "Waduh nggak punya lagi." Nanya bapaknya kan, "Pak punya nggak nomornya nomornya Pak Andi?" "Waduh punya nggak ya?" Akhirnya dia nanya-nanya sama anaknya, keponakan-keponakannya, diteleponin, dihubungin, dicari tahu lah ya. Nah, dapet nih nomornya si Pak Andi tadi. Anaknya Bapak Joko itu akhirnya dapet setelah dia cari ke mana-mana, minta tolong siapapun, cari ketemu, terus ditelepon, "Assalamualaikum." Ini yang nelpon suaminya si ibu tukang warung tadi ya, guys. "Assalamualaikum Pak." "Iya Pak, gimana?" "Saya orang yang dagang nasi di dekat rumah ini," diceritain lah, dijelasin lah. "Oh iya Pak," kenal nih, Pak Andi kenal sama orang tersebut. "Ini Pak, ini di rumah Bapak ada yang kerja, lagi ngecat rumah." "Ah, masa? Enggak saya nggak nyuruh siapa-siapa orang kerja." "Iya Pak."
dia katanya kerja sama bapaknya Bapak, Pak Joko. Tambah kaget, tambah bingung, tambah pusing, tambah heran. "Ah, yang bener, bapak saya kan udah meninggal, nggak usah main-main lah Pak, jangan bercanda Pak." "Iya Pak, bener, ini dia bilang katanya dia udah dapet duitnya, terus dia juga katanya sering ketemu sama Pak Jokonya. Masuknya kayak mana dia, masuk pakai apa? Pakai kunci rumah." Terus kata kata Pak Andi, "Kunci rumah aja sama saya loh Mas, semuanya kuncinya ada sama saya." Tadi mau ngomong sama si Pak Andi tadi, "Coba Pak boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak video call?" Akhirnya mereka ini video call guys, video call untuk mau nunjukin kalau dia bener-bener pakai kuncinya. Terus diliatin kan, "Ini loh Pak kuncinya, saya beneran bawa kuncinya." Terus ditunjukin kunci dan dia bener-bener kaget bapak itu, "Wah ini beneran kunci rumah saya." Dia tuh kebetulan emang punya kunci itu 2, tapi si serep nggak ada kuncinya. Terus dia makin kaget kan si Pak Andi ini, waduh, emang di dalam rumah itu juga ada uang, uang di dalam brankas, tapi di dalam brankas, brankasnya itu pakai besi dan kayaknya nggak mungkin bisa dibuka, susah dibukanya. Uang hasil penjualan mobil bapaknya zaman dulu. Emang rencananya itu uang memang untuk buat renovasi rumah, tapi sampai sekarang karena Pak Andi masih sibuk belum renovasi itu rumah. Akhirnya Pak Andi ini memutuskan untuk besok datang ke rumah. "Ya udah Pak, besok saya datang ke rumah aja ya, nanti kita ketemu di rumah aja gimana besok?" "Oke Pak, nggak apa-apa." Soalnya kan dia juga kerja selesainya tuh besok. "Oke Pak, kalau gitu kita ketemu besok ya Pak." "Ya." Dan setelah dia nelpon Pak Andi itu, dia juga nanya nih, "Bu, saya juga boleh nanya nggak Bu, emang rumah itu sebelum Pak Joko yang nempatin, ada nggak sih Bu yang nempatin juga sebelumnya?" Kaget dong si ibu ini, "Iya Mas." "Gimana ya Mas ya, kenapa Mas?" "Ya nggak apa-apa Bu, cuma pengen nanya." "Oh iya Mas, jadi ceritanya tahun 96 Pak Joko beli rumah itu, tapi sebelum rumah itu dibeli oleh Pak Joko, rumah itu tahun 92 ada yang punya sepasang suami istri dan anak 2 Mas. Tapi itu rumah cuman tempat rumah singgah mereka kalau mereka pulang ke kampung, aslinya mereka tinggalnya di kota Mas. Dan ketika mereka tinggal di kota, anaknya ini, anak salah satu dari anak mereka ini minta disunatin dan diacarain di kampung guys. Nah, karena istrinya ini setuju, ya udah kalau gitu kita sunatin anak kita di kampung. Nah, istrinya ini suruh pulang duluan sama suaminya karena suaminya masih punya banyak kerjaan. Akhirnya si istrinya ini pulang duluan bersama dengan anak-anaknya guys, ke rumah untuk ngacarain sunatan anaknya. Nah, sampai di rumah, sampai di kampung, guys, belum selang berapa lama, itu kan dia pulang nyampe siang. Di sore hari, tengah mau ke malam, dari maghrib ke malam itu, guys, kejadiannya di maghrib hari, itu ada perampok dateng, guys. Nah, itulah kejadiannya seperti yang dilihat oleh si A itu di pandangan dia ketika dia melihat kejadian runtutan yang waktu dia ngelihat sekilas itu, guys. Jadi ibu itu ditujah dengan linggis oleh para perampok dan perampoknya itu sejumlah 3 orang, anak-anaknya pun juga dilukai sama seperti ibunya, guys. Nah, ternyata pelakunya adalah orang terdekatnya dan kebetulan pelakunya juga ini ada dendam tersembunyi dengan keluarga mereka itu, guys. Nah, setelah kejadian itu nggak lama itu rumah itu pun dijual dan dibeli oleh Pak Joko. Tapi sebetulnya itu rumah sudah direnovasi oleh Pak Joko, jadi bukan bangunan asli yang dibeli oleh Pak Joko tuh seperti itu. Udah selesai nih kan, pembicaraan mereka, obrolan mereka, dia cuma minta nomor Pak Andi itu diminta disimpen di HP-nya si A ini. Lalu dia pergi, pulang lagi nih lanjut ke rumahnya si Pak Joko tadi. Dia pulang lagi, dia lanjut kerja, "Udahlah saya kerjain aja kalau kayak gini kan nggak mungkin nggak saya selesaikan." Akhirnya dia selesaiin guys. Dia lanjut nge-chat guys, nge-chat karena kan yang tadi udah kering, karena tadi kan dia disuruh Pak Haji tetesin air doa-doa tadi ke dalam, semprotan dia kan. Nah dia masih ada kan sisanya. Nah dia semprotin ajalah dulu airnya Pak Haji tadi sama yang punya kemarin, disemprotin sama dia yang kemarin itu. Disemprotin. Nah, terus udah mulai kering dan langsung saat itu tuh nggak lama dari itu emang kering gitu. Terus dia sambil nyelesain semua kusen-kusen yang lain juga gitu kan. Terus tiba-tiba dia nengok ada orang, si ibu-ibu itu lagi dengan 2 anaknya lagi duduk di bawah tangga. Si ibu sama anaknya itu sambil bilang, "Balik, balik, balik, balik," gitu sambil teriak-teriak suruh balik, balik. Dia kaget, "Aduh apalagi ini?" Terus dia nggak mau peduli, dia nggak nengok, nggak ngapa, dia lanjut aja lah nge-chat, bodo amat gitu kan, dia udah paling banget nggak mau mikirin gitu kan. Terus waktu dia lagi nge-chat kayak gitu,
dia ngerasa nih di belakangnya ada lagi si ibu-ibu sama anak itu kan. Terus dia nengok lagi guys, dia kaget dong, syok. Ibu itu udah kayak sama anak-anak itu kayak ngedeketin dia gitu loh guys. Tiba-tiba saat kayak gitu, dia saat lagi sok-soknya gitu, tiba-tiba dari arah luar ada segerombolan kucing ya, sekitaran 9 10 kucing gitu gerombolan duduk gitu loh guys. Dateng duduk jadi kayak tentara kucing dateng sambil ngaung-ngaung wow wow wow, jadi kayak kucing-kucing berantem itu di depan rumah wow 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 kayak gitu guys. Terus dengan dia ngaung 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 seperti itu, terus tiba-tiba si ibu-ibu sama 2 anak yang dia lihat tadi tuh hilang gitu guys, hilang gitu nggak tahu kemana. Tapi si kucing tadi masih ngaung ngaung ngaung, dia tuh kayak sok kan. Nggak lama dari itu dia ngaung ngaung si kucing itu, temennya pulang dari toko bangunan, dateng temennya sambil ngomong, ini ngapa sih kok ada kucing rame-rame ini, ih kok ada kucing rame-rame. Terus dia cuma jawab si A ini nggak tahu kenapa. Terus dia bilang kan si kawannya ini bilang, terus si kawannya ini berusaha untuk ngusir kucing-kucing ini, hus 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 pergi pergi pergi. Tapi si kucing itu nggak ada yang mau pergi guys, masih aja ngeraung ngeraung gitu guys. Terus akhirnya si A ini kayak dalam hati mikir gitu sambil kayak ngomong interaksi sama kucing gitu. Dia ngomong gini, "Pus, kalian boleh di sini tapi jangan ganggu kami kerja ya ya, ya Pus," gitu kan. Si A ini kayak berinteraksi sama kucing tuh ngomong gitu guys. Akhirnya si kucing tadi tuh tiba-tiba aja kayak nyebar kemana-mana gitu tapi tetap di situ nyebar tapi di mana-mana mana-mana. Udahlah ya, singkat cerita lanjut dia kerja kan, kawannya udah dateng, lanjut kerja, nggak lama udah sore lagi, udah mau maghrib lagi. Udah selesai hari itu, udah mereka pulang. Mereka pulang, lanjut di hari ke-6. Ini dia nyelesain kerjaan dia, yang belum selesai dia finishingin, dia selesaiin sambil dia nelpon Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi kapan mau datangnya ya kira-kira? Terus si Pak Andi ini jawab, ya Mas nanti habis zuhur saya sebentar lagi datang ya Mas. Oh iya Pak Andi, dia selesaikan kerjaan dia, selesaikan semua, dia beresin, dia bantuin semua, sudah selesai kerjaan dia, si Pak Andi ini datang. Nah, lalu ketika Pak Andi ini datang, mereka pun ngobrol ya guys, terus sambil cerita-cerita pas bapak saya udah meninggal, kok Mas kayak mana kerjanya, diceritain lah semua-semua, terus dikasih tahu uangnya lah. Kok uangnya kayak gini ya Mas ya, uangnya dari mana ini ya Mas ya, saya tuh emang punya uang tapi ada di dalam kamarnya. Coba akhirnya mereka penasaran, mereka tuh pengen ngebukain semua pintu-pintu yang ada di dalam rumah itu ya guys, pintu kamar-kamar itulah guys ya, dia mau liatin semuanya. Akhirnya si Pak Andi ini ngeliatin lah ya semua di dalam-dalam kamar, di dalam semua. Nah dibukain pintu-pintu, nah ini di dalam kamarnya Pak Andi, dia dia bukain kamar yang di dalam kamarnya Pak Andi. Dibuka, nah ini uang saya itu ada di dalam berangkas saya ini Mas, nggak mungkin loh berangkas saya ini berat dan kuncinya ada kodenya, jadi nggak mungkin kalau ada yang ngambil uang itu. Terus dibuka berangkasnya dan bener guys, uangnya itu uang sejumlah uang yang udah ada di tangannya si A, itu nggak ada di dalam berangkas tersebut ya. Sesuai dengan selama dia 6 hari kerja itu nggak ada guys uangnya di dalam berangkas itu. Mereka semakin kaget dan semakin bingung gitu guys. Mereka lanjut ke kamar-kamar yang lain gitu kan. Nah, ketika dia ke kamar atas, dia buka kamar atas, guys. Dia kaget ada plang bacaan dijual di dalam kamar itu. Padahal itu plang udah ada di luar rumah, udah dibuat sama Pak Andi udah dari lama gitu dibuat. Tapi kok plang ini ada di dalam kamar ini ya, di kamar atas ya? Dia bingung juga, sempat bingung dan sempat heran gitu. Terus dia masuk ke kamarnya Pak Joko. Nah, ini kamar yang paling bikin penasaran. Lalu ketika dia masuk ke kamarnya si Pak Joko, dibuka pintunya dan kamar itu di semua kamar yang dia buka pintunya itu semua kamarnya itu berantakan dan kotor berdebu, guys. Tapi giliran di kamarnya Pak Joko itu bersih, lantainya bersih, nggak kotor, kasurnya rapi, bersih, harum. Mereka tuh sampai heran loh, kok kamar Bapak, anaknya aja heran, kamar Bapak bersih, kamar yang lain kotor gitu, guys. Terus wangi gitu, guys. Terus nah ini kamar bapak, udah cuman cuman ngelihat aja gitu ya, terus ditutup lagi kan, si A suruh ngunci kamarnya Pak Joko tadi. Ketika dia mau tutup dan kunci kamarnya Pak Joko, dia ngelihat kayak ada Pak Joko di belakang pintu itu, guys. Terus sambil ngelihat ke dia, akhirnya si A ini kembali lihat lagi Pak Joko. Dan Pak Joko ini bilang, "Makasih ya Mas, sampean orang baik." Pak Joko itu ngomong gitu sama si A. Oke lah si A tutup, udah selesai dong kerjaan dia di hari itu. Udah selesai kerjaan dia, udah semua selesai. Tapi si
Pak Andi ini sempat nawarin lagi, "Gimana kalau Mas bantuin saya ngecat tembok dan lain?" Dia jawab, "Nggak bisa Mas, saya udah ada kerjaan lain di tempat lain, jadi saya nggak bisa." Dia nolak, padahal dia sebenarnya setrauma-traumanya udah nggak mau lagi, dia udah angkat tangan untuk ngerjain rumahnya Pak Joko. Udah, oke dah akhirnya selesailah dia kerjaan dia di sana. Dan 7 tahun kemudian ya, baru-baru ini dia datang lagi ke area tempat si rumahnya Pak Joko itu. Dan dia nemuin orang yang jual nasi kemarin ini, tanya-tanya itu guys. Nah, saat dia datengin ibu itu dan ibu itu masih inget, Mas, gitu kan, masih kayak orang masih inget gitu loh guys. Ibu masih inget saya, ya iyalah Mas masih inget. Oh iya Bu gimana kabarnya? Baik, tapi Bapak udah meninggal. Jadi suaminya ibu tuh udah meninggal. Oh iya Mas, Mbak Andi juga udah meninggal 2 tahun yang lalu. Oh iya Bu, innalillahi. Iya, selang 2 bulan kemudian istrinya yang meninggal. Oh, ternyata si Pak Andi dan istrinya tuh udah meninggal, guys. Terus ibunya juga cerita, selang Mas kerja itu 2 tahun kemudian rumah itu laku, Mas. Dan laku tapi ditempatinnya cuma 2 bulanan. Setelah 2 bulan, bapak itu udah nggak tinggal di situ, dijual lagi. Dan dijual lagi ini terus dijual lagi udah laku lagi, tapi sekarang malah diratain jadi tanah. Akhirnya dia nyamperin tuh area rumahnya Pak Joko tadi untuk mastiin, mau lihat aja gitu karena dia penasaran kan. Pas dia lewat situ emang iya udah rata jadi tanah tapi nggak tahu mau diapain guys. Gitu ceritanya, oke guys. Aduh ceritanya lumayan panjang ya guys dan menegangkan selama aku cerita ini ya guys ya. Aduh merinding di skontak kenapa ya guys ya, perasaan kok merinding aja gitu nyeritain ini, kalau entahlah nggak tahu juga kenapa. Oke ya guys, mungkin segitulah ya ceritanya dulu ya guys. Kalau kalian punya cerita seru, horor, mistis ataupun kriminal dan yang mau diceritain di sini boleh ya bagiin ke email kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.